pagi Pagi, semuanya, baik guru sekolah minggu dan juga Kak Kris di sini dan juga semua adik-adik kita pagi hari ini, hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 merupakan minggu terakhir di bulan ini ya adik-adik, karena minggu depan sudah kita masuki bulan Februari, bulan yang baru, bulan kedua. Nah adik-adik kakak mau tanya, apakah yang adik-adik lakukan sepanjang satu minggu ini yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah yang adik-adik lakukan kepada orang lain yang mungkin sedang bergumul? Apakah adik-adik mau mendatangi mereka dan ngobrol mungkin jika mereka memiliki masalah atau pergumulan? Jadi adik-adik, sungguh bahagia Tuhan Yesus melihat kita jika kita bisa terus melakukan hal-hal baik yang Tuhan minta kepada siapa saja di lingkungan kita. Ya, adik-adik. Nah, pada tema hari ini kita akan mendengarkan dari Kak Kris, yaitu bullying. Bullying itu apa? Nanti akan disampaikan oleh Kak Kris, karena ini adalah hal yang sering sekali dan sampai sekarang pun terus kadang-kadang dan sering terjadi. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh adik kita, adik Vio. Nah, adik Vio, boleh dibacakan 1 Timotius 4 ayat 12 ini secara pelan-pelan dan suara yang keras sehingga semua bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Silakan adik Vio. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik coba di situ ya, sebentar Kak Thomas. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik, firman Tuhan ini mau kita menjadi orang-orang, anak-anak muda. Di situ dikatakan yang seperti ini. Nah, ada satu pujian sebentar lagi kita akan naikkan, yaitu mari kita mau memancarkan kebaikan Tuhan. Dan kita akan menyanyikan ini bersama-sama. Tuhan ingin ku dapat memancarkan. Mari adik-adik, kita menyanyikan pujian ini. Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu, hingga memancarkan keindahan, hingga memancarkan keindahan-Mu. Kita memancarkan keindahan dari Tuhan di sekeliling kita. Kita akan menyambutnya dengan berdoa dan dipimpin oleh adik Esther. Silakan adik Esther, doa buka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah ya Tuhan Yesus. Tolong berkati kakak-kakak yang akan mengajari kami firman-Mu, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih adik Esther yang memimpin kita ke dalam doa buka. Nah, adik-adik, satu pujian yang berikut ini sangat indah sekali. Judulnya saja sudah indah. Bahasa cinta. Dikatakan di situ, jika tanpa kasih cinta, apapun yang luhur dan mulia
hampa tak berguna. Jadi kita meminta terus kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong ajari kami sehingga kami bisa selalu berbahasa cinta dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kita. Ini lagu indah sekali, mari kita pujikan lagu Bahasa Cinta. Mari adik-adik. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Ya. Ajarilah kami hingga kita ini adik-adik dekat selalu kepada Tuhan. Dan dengan dekat kepada Tuhan, sumber kekuatan itu kita selalu mampu melawan godaan-godaan, kita mampu melawan hal-hal yang buruk dan yang jahat. Mari kita pujikan, lawanlah godaan, dan kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang, pastilah kau menang. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan yang mengasihi kami bersyukur ketika pagi hari ini Engkau berikan hari perhentian kepada kami. Hari di mana kami mengkhususkan diri kami untuk berbakti kepada Tuhan. Untuk kami dekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman kami, sekalipun masih dari rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur kalau di pagi hari ini keadaan kami baik,
kami sehat, dan kami ada dalam sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kami bersyukur ketika Engkau senantiasa memproses hidup kami, supaya kami boleh terus bertumbuh, berbuah. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perkatakan, bahkan apa yang kami nampakkan dalam kehidupan kami secara nyata ataupun dalam dunia maya melalui sosial media yang kami punya, kami boleh didapati berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dan saat ini kami juga bersyukur karena Engkau hendak membentuk kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar. Kami mau merenungkannya bersama-sama. Dan biarlah kami tahu Engkau menghendaki kami untuk bertumbuh seperti apa. Berkati juga Kak Kristina yang akan menyampaikannya, supaya apa yang diperkatakan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat dimengerti oleh kami yang mendengarnya. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami dimampukan untuk fokus, untuk mengerti, dan juga melakukan firman yang diberitakan dalam kehidupan keseharian kami. Berkati juga perangkat dan jaringan internet yang kami pakai, supaya semua mendukung kebaktian di pagi hari ini. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengar firman Tuhan, siap dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi kakak-kakak guru sekolah minggu kelas tunas, juga adik-adik kelas tunas. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Wah, suaranya belum kedengeran semua nih. Selamat pagi semua. Pagi. Wah, yang semangat kakak-kakaknya nih ya, adik-adiknya. Semoga makin semangat juga ya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang ya kata ini sebenarnya sering kita dengar gitu ya dalam kehidupan keseharian kita, atau jangan-jangan kita mengalaminya atau kita jadi pelakunya. Ya, kita akan merenungkan tema bullying. Kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Oke. Oke, terima kasih Kak Suci. Firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 1 itu berkata, siapa yang mencintai didikan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ada didikan, ada pengetahuan, ada mencintai, ada membenci, ada dungu. Apa arti dari Amsal 12 ayat 1 ini? Kalau saat ini kita ini mengaku dan kita juga bersyukur karena Tuhan menjadikan kita anaknya. Yakni orang-orang yang sudah beroleh anugerah keselamatan, dan mencintai anugerah itu, mensyukurinya, tentu akan senang dengan semua didikan yang diberikan kepada kita. Melalui nasihat, peringatan, atau teguran, melalui firman, atau juga melalui pemeliharaan Allah yang diberikan kepada kita dari hari demi hari. Mereka, anak-anak Tuhan, dan itu juga termasuk di dalamnya kita, itu akan menghargai pendidikan yang baik. Dan bukan menganggap bahwa itu semua sebagai hal yang menyulitkan, tapi justru membahagiakan. Dan kemudian dijalani dengan disiplin yang baik, dengan komitmen, ya, disiplin yang ketat, dan akhirnya membuat kita itu jadi orang-orang yang bertumbuh bijaksana. Nggak cuma tambah umur, tapi kita tambah bijaksana. Nggak cuma tambah tua karena pertambahan usia, tapi kita tambah bijaksana. Dan firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 8, boleh minta tolong Alex bacain? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Boleh lebih keras, Nak? Yang Filipi 4 ayat 8 kan, Kak? Ya. Oke, Kak. Lebih keras boleh suaranya? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Oke, terima kasih Alex sudah membantu membacakannya ya. Di Filipi 4 ayat 8 tuh jelas banget dikatakan anak-anak bahwa semua yang benar, yang mulia, adil, suci, yang manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita terus memikirkannya, maka itu akan hidup dalam diri kita dan itu akan kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, tapi sekalipun kita tadi ya, kita ini anak Tuhan, beroleh anugerah keselamatan, kita menerima banyak didikan, dan kita diminta untuk melakukan yang baik ini dalam Filipi pasal 4 ayat 8, yang rasanya bukan baru kali ini aja nih anak-anak dengar. Bullying itu tetap menjadi sebuah fakta dalam kehidupan keseharian kita. Fakta artinya kan terjadi, nyata, ada dalam kehidupan keseharian kita. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di gereja, ya. Bisa di berbagai tempat terjadi bullying. Bullying fakta. Nah, apa sih pengertian dari bullying itu? Bullying dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai penindasan. Satu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh bisa satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dan punya tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Ada dalam beberapa bacaan ya referensi yang Kak Kristina baca, kadang-kadang bullying itu juga bisa jadi nggak ada tujuannya. Ya. Tapi pengertian ini itu pengertian yang dipakai juga. Ya, digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Bahwa bullying ini adalah tindakan penindasan, kekerasan dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang punya kuasa lebih kuat, ada tujuannya menyakiti. Dan itu bisa terus-menerus, kecenderungannya berulang. Nggak cuma satu kali. Nah, apa pendapatmu? Apakah daftar yang akan Kak Kristina tampilkan ini itu termasuk bullying atau bukan? Ya. Nanti anak-anak boleh open mic. Yuk, boleh semua open mic. Nanti kalau udah muncul kalimatnya ya atau katanya, kalian bilang, apakah itu bullying atau bukan? Kalau bullying, kalian sebutkan bullying. Ya. Kalau itu bukan bullying, diam aja. Oke, ready? Udah open mic? Kayaknya belum pada open mic nih. Joel, Alex, ayo boleh open mic ya. Jenny, oke, thank you ya. Oke, Esther, boleh open mic nak, open mic-nya. Sekarang kalian boleh ngomong gitu ya. Nggak apa-apa nanti suara sate gitu ya. Sol sepatu nggak apa-apa masuk. Oke, siap ya. Apa pendapatmu? Ini kok pendat ya, kurang ya, typo ya. Apakah tindakan ini adalah tindakan bullying? Memanggil dengan nama ayah atau ibunya. Bullying atau bukan? Bullying. Apa? Bullying. Bullying. Oke. Bullying. Bullying ya. Memanggil dengan sebutan gendut, sipit, cungkring, belok, Bullying. cupu. Oke. Bullying. Bullying Kak. Memukul. Bullying. Bullying. Meludahi. Bullying. Memaki. Bullying. Mempermalukan di depan umum. Bullying. Mengucilkan. Bullying. Mencibir. Bullying. Bullying. Thank you teman-teman untuk responnya. Silakan mic-nya ditutup lagi gitu ya. Nah, ini beberapa tindakan-tindakan yang disebut sebagai tindakan bullying. Tapi kita mau lihat lagi, ternyata nggak cuma sebatas ini. Ada 6 kategori ya, bullying. Yang pertama bullying fisik. Ini adalah jenis bullying yang bisa kelihatan mata gitu ya. Siapa saja bisa melihat tindakan kekerasan, penindasan, merugikan karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korban bullying.
Contohnya, apa bullying fisik? Tadi ada ya beberapa disebutkan. Memukul, mendorong, gigit, jambak, nendang, kunci seseorang dalam ruangan, cubit, cakar, memeras, ngerusakin barang orang lain dengan sengaja, nampar, nimpuk, nginjek kaki dengan sengaja. Ini semuanya dengan sengaja tadi ya. Menjegal, meludahi, malak, melempar dengan barang. Itu contoh bullying fisik. Lalu contoh bullying yang berikutnya terkait kategori bullying verbal apa? Bullying verbal, bullying yang juga bisa terdeteksi karena kita bisa dengar, bisa tertangkap dengan indera pendengaran kita. Apa contohnya? Maki, menghina, menjuluki, kasih nama panggilan. Ya, tadi ada nama panggilan-panggilan gendut, cupu, sipit, dan sebagainya. Meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduhi, menyorak kayak, sering kan kita dengar gitu kan? Menebar gosip, memfitnah, mengancam, merendahkan, ganggu, atau sarkasme, kata-kata yang pedas, ngejek, kasar gitu ya. Mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki. Ya, itu juga disebut bullying verbal. Nah, yang kategori ketiga, perilaku yang nonverbal. Apa contohnya? Nah, yang nonverbal itu misalnya kita ngelihat orang dengan sinis atau menjulurkan lidah, ya, itu juga termasuk bullying. Menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, gitu misalnya. Karena kita ngelihat bahwa tindakan seseorang itu rendah, jadi kita berekspresi seperti itu. Mengancam, mengejek, biasanya juga disertai dengan bullying fisik atau verbal. Ya. Nah, perilaku nonverbal tidak langsung itu juga kategori dari bullying. Tindakan kalau kita ngediemin orang. Kak Kristina tanya kalian diem aja, ternyata itu juga disebut bullying. Kalian marah sama orang terus kalian diemin aja, itu juga disebut bullying. Karena diemnya bukan berarti sedang berefleksi gitu ya, tapi karena emang mau diemin, mau nyuekin, nggak peduli. Memanipulasi persahabatan sehingga jadi retak. Atau sengaja mengucilkan, mengabaikan, atau mengirimkan surat kaleng kepada orang tertentu. Kirim surat tapi nggak ada alamatnya dari siapa. Itu perilaku nonverbal tidak langsung. Dan itu bullying. Lalu yang berikutnya, kategori bullying yang lain adalah cyberbullying. Sekarang ini kan kalian sangat dekat gitu ya dengan teknologi. Nah, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik kayak ngerekam video intimidasi atau pencemaran nama baik lewat media sosial itu juga bisa disebut sebagai bullying. Contoh dari tindakan bullying. Yang terakhir yaitu pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan ini bisa dikategorikan perilaku agresif fisik atau juga verbal. Ya. 6 kategori bullying. Wah, kita makin ngerti ya. Bullying itu contoh-contohnya apa, bentuknya kayak apa. Jadi bullying meliputi perilaku yang menyebabkan orang lain tuh jadi nggak berdaya, terluka. Kamu diejek, kamu dihina, terluka kan? Kamu dilukai dengan tindakan kekerasan, kamu terluka. Membuat nggak berdaya, dikunci, diisolasi. Perilaku yang punya tujuan untuk orang lain merasa jadi nggak berarti. Wah, aku dibilang, kamu bodoh, goblok misalnya ya. Sorry nih Kak Kristina bilang begitu. Ya, jadi rendah diri. Wah, aku nggak berarti. Ya. Atau ada orang yang kemudian pegang kontrol atas orang lain. Tindakan agresi dan atau melakukan dengan serangan secara fisik. Tadi kan ada banyak ya, nendang, meludahi. Tindakan pasif dari sekelompok orang yang menonton terjadinya bullying dan turut serta mengolok-olok korban. Nah, ini hati-hati. Kalau kita tahu ada orang yang dibully, tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita pasif, kita diem aja, cuma nontonin, ternyata kita juga turut serta loh melakukan bully. Tindakan pasif dari kita yang nonton, bullying, itu bahkan mungkin ya jadi ikutan ngolok-ngolok ya udah pasti kita sedang membuli.
menghilangkan rasa percaya diri atau rasa aman dalam diri orang lain. Aku nggak berani, takut kalau ketemu dia. Karena seringkali orang itu ngebully aku. Nah, itu juga tindakan bullying. Perilaku nggak adil yang dilakukan secara terus-menerus oleh pihak otoritas. Guru, orang tua, gitu ya, atau pimpinan, ketika memperlakukan seseorang dengan tidak adil dan itu terus-menerus bisa juga merupakan bullying. Nah, bullying di Alkitab itu ternyata ada, sudah terjadi sejak lama. Ya, dalam Alkitab ada juga tindakan-tindakan bullying. Ini siapa? Kalian tahu nggak? Ingat cerita ini? Ayo. Kain dan Habel. Betul sekali. Kain dan Habel. Ya, tindakan Kain jelas menunjukkan bully terhadap adiknya. Lalu ini boleh tebak-tebakan nih, ada 2 perempuan kartun. Siapa? Ada yang tahu? Kira-kira siapa ya? Yang salah satunya itu Ripka ya? Iya nggak sih? Aku udah lupa. Oke, Joel. Terima kasih untuk usahanya menebak, menjawab. Ripka, ya bisa jadi ya. Tapi Ripka juga pernah sempat mengalami bully karena nggak hamil gitu ya. Tapi yang ini siapa dulu nih? Yang ini bukan Ripka. Ripka juga pernah mengalami ya dibully. Ada lagi yang mau tebak? Oke, kalau gitu Kak Kristina jawab ya. Ini adalah Hagar dan Sarah. Ketika Hagar, ya pelayan dari Sarah, budak dari Sarah, hamil, Hagar mengejek Sarah, menghina Sarah. Tapi ternyata setelah ada tindakan bully yang dialami oleh Sarah, Sarah juga membuli loh Hagar. Kemudian menindas Hagar dan mengusir Hagar dari tempat kediamannya. Oke. Yang berikutnya, siapakah ini? Ada yang tahu? Joel mau jawab lagi, bantu. Ini sama sekali belum tahu deh kisah ini. Belum tahu. Oke. Ini adalah Penina dan Hana. Sama juga ya. Hana itu punya suami siapa? Ada yang tahu? Ingat nggak suaminya Hana siapa? Kalau enggak, balik lagi ya. Jangan ketunas nih. Turun. Ada yang tahu nggak? Ingat? Dari sekian puluh orang di sini, ayo. Elkana bukan sih? Ya, betul sekali. Thank you. Siapa tuh tadi yang jawab? Gabriel Adeline. Tadi Gabriel Adeline. Oke, thank you Abigail Adeline ya. Ya, betul. Gabriela Adeline, Kak. Oh, Gabriela Adeline. Thank you, Gabriela Adeline. Hana lama sekali sudah lama menikah dengan Elkana, nggak punya anak. Lalu Elkana punya istri kedua, Penina. Ya, pada saat itu memang dimungkinkan untuk punya istri lebih dari satu. Nah, Penina hamil, Penina menghina, mengejek ya, sampai Hana itu selalu suasana hatinya sedih karena ejekan-ejekan Penina. Bullying terjadi. Anak-anak, ada sebuah eksperimen yang dilakukan Dr. Philip Zimbardo di Universitas Stanford pada tahun 1971. Dan dalam eksperimen itu menyimpulkan ketika seseorang itu dikasih sebuah posisi dengan kekuatan yang nggak ada batas, ternyata hampir setiap orang itu punya tendensi untuk melakukan bullying. 24 mahasiswa jadi sukarelawan untuk eksperimen ini diberi peran sebagai penjaga dan juga sebagai tahanan. Ya. Dan diharuskan untuk tinggal di sebuah penjara buatan yang terdapat di dalam universitas itu. Eksperimen ini rencananya berlangsung selama 14 hari. Para tahanan ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Diminta sidik jarinya dan digeledah. Lalu para penjaga diberikan kekuasaan yang hampir nggak ada batasnya untuk memperlakukan para tahanan sesuai dengan perspektif mereka. Di mana hal itu tuh ya pantas gitu ya, dianggap pantas. Silakan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, para tahanan itu jadi korban kekerasan yang terus meningkat dari para penjaga. Setiap hari para penjaganya akan cari cara untuk menggunakan kekuasaan yang mereka punya kepada para tahanan.
sepertiga dari para penjaga menunjukkan perilaku yang sadis. Dan eksperimen yang rencananya 14 hari itu hanya berlangsung 6 hari. Dia berhentikan. Harus dihentikan. Kenapa? Karena ada trauma emosional parah yang dialami oleh para tahanan. Dan Zimbardo mengatakan hanya dalam beberapa hari para penjaga yang tadi diberi kekuasaan itu ada posisi ya yang lebih berkuasa, lebih tinggi, jadi sadis. Dan para tahanan kemudian karena mengalami tindakan kekerasan, mengalami bullying, depresi dan menunjukkan gejala stres yang ekstrim. Ya. Nah, suatu saat kita itu akan sangat mungkin, bukan suatu saat, mungkin sekarang juga sudah ada di posisi yang lebih tinggi. Misalnya kita jadi kakak, kita jadi orang yang lebih punya kemampuan, punya macam-macam talenta. Kita ada di posisi itu. Kalau kita tidak kelola dengan baik, kita tidak sadari bahwa, wow, ada bisa jadi bullying, maka kita bisa jadi melakukan tindakan bullying. Apa sih dampak bullying? Dampak bullying itu dapat mengancam setiap pihak yang terlibat. Ya. Buat anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan misalnya tempat di mana bullying itu terjadi, di sekolah atau di gereja, bisa juga keseret karena ada isu bullying. Ya, jadi keseluruhan pihak bisa kena. Bullying dapat membawa pengaruh terhadap kesehatan fisik ataupun mental. Pada kasus yang berat, bullying dapat jadi pemicu tindakan yang fatal, bunuh diri, dan sebagainya. Kita mau lihat apa sih dampaknya untuk korban, untuk orang yang dibully. Ya kalau dia kena fisik pasti ya dia akan terluka fisik. Misalnya tadi ditendang, trauma, nah, ya bisa depresi dan marah. Depresi itu lebih dalam dari stres. Yang udah tingkat stres parah itu depresi, marah, dan kemudian jadi rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa itu kalau misalnya di sekolah. Jadi malas ke sekolah, prestasinya juga jadi turun. Kalau ke gereja, misalnya di gereja, jadi malas ke gereja, ya. Menurunkan stres, ya, skor tes kecerdasan IQ sebenarnya nggak cuma IQ, pasti emosinya juga, gitu ya, psikisnya iya, mentalnya iya, kemampuan analisanya juga turun. Tadi disebut juga ada yang bilang trauma terjadi. Nih contohnya ya, yang mengalami bullying yang sampai akhirnya bunuh diri. Kalian tahu ini? Ya udah ada namanya tadi ya, Suli, bener nggak? Namanya Suli, cara ngomongnya nih, artis Korea. Penyanyi ya, sekaligus aktris. Hah? Benar, ya, Oke, thank you. Ya, penyanyi sekaligus aktris Korea Selatan meninggal dunia pada tahun 2019, tanggal 14 Oktober. Di kediamannya di Seoul. Ya. Seoul. Ya. Mantan personil FX itu mungkin grup band-band gitu ya. Diduga bunuh diri karena mengalami depresi berat karena pemberitaan serta tekanan dari sosial media. Suli kerap kali mendapatkan cyberbullying dari warganet terkait ya kekasihnya, terkait fisiknya, hingga penampilannya yang jadi sorotan. Bunuh diri. Dan nggak cuma dia, di tahun yang sama, tahun 2019, cuma selang sebulan. Tadi Oktober, ini bacanya apa siapa nih? Gohara, bener bukan? Betul? Iya, benar. Gohara. Gohara ya. Meninggal dunia setelah 1,5 bulan kepergian Suli. Dia juga meninggalnya lekat dengan isu depresi akibat cyberbullying. Bahkan sebelumnya udah pernah coba bunuh diri dan dengan menghirup gas karbon monoksida. Jadi usaha bunuh dirinya tuh nggak cuma sekali. Karena cyberbullying. Ya, nah yang ganteng ini siapa? Cha In-ha gitu bacanya? Iya benar. Ya, iya benar. Betul ya. Wah. Kabar kematian salah satu aktor muda Korea Selatan ini mengejutkan banyak pihak. Ya. Dan dia meninggal di, bayangin, Suli bulan Oktober, Gohara bulan November, Cha In-ha bulan Desember, tanggal 3 Desember. Jadi berturut-turut tuh. Dia juga meninggal karena bunuh diri
karena depresi, karena bullying. Betapa tadi dampak untuk korban bullying begitu hebat. Nah, sekarang dampak bagi pelakunya nih. Si pelakunya ya jadi terbentuk perilaku bahkan pede gitu ya untuk melakukan kekerasan terhadap temannya, terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Bisa jadi nggak cuma ngebully, tapi ada tindakan-tindakan kriminal yang lain. Nah, kalau orang yang begini kan juga bisa menerima tindakan hukum, bisa dipenjarakan misalnya ya, atau ada hukuman, diskors dari sekolah dan sebagainya. Ya, ini buat si pelaku dan ya pasti hidupnya juga jadi gak tenang, terhambat ya. Nah, yang berikutnya dampak buat yang nyaksiin. Ternyata buat yang ngelihat ya, bystanders itu juga bisa ada akibatnya. Dia jadi berasumsi bahwa bullying itu perilaku yang bisa diterima secara sosial. Oh, jadi sebenarnya nggak apa-apa ya bullying itu. Dan kemudian akhirnya bisa bergabung jadi orang-orang yang membuli. Nah, kalau kamu itu ngelihat tindakan bully, yang mestinya harus menghentikan. Ya, supaya akhirnya itu nggak seolah-olah boleh. Seolah-olah itu bisa. Berasumsi bahwa, oh itu perilaku yang diterima. Enggak padahal. Ya. Nah, jadi ada persoalan dan kalian harus menyadari. Kita harus sadari betul. Bahwa anak yang memiliki kontrol diri rendah, kalau kita kontrol dirinya rendah, kemampuan mengendalikan dirinya rendah, itu punya potensi untuk menjadi pembuli. Pembuli karena sebelumnya menjadi korban kekerasan dan menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang sudah dilakukan. Serta selalu ingin kontrol, mendominasi, dan gak menghargai orang lain. Ya, akhirnya melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Yang kedua, korban bully. Karena nggak mampu atau karena ketidakmampuan atau ada kekurangan dalam diri fisik, psikologi, atau merasa dikucilkan. Betapa kita harus dengan tegas bilang, stop bullying. Karena ini nggak pernah diterima. Bullying itu tidak pernah dapat diterima. Hasil penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa bullying merupakan suatu masalah yang serius loh. Tadi kan ada juga sampai bisa bunuh diri karena dibully. Dengan resiko yang sangat luas. Banyak. Demikian juga buat yang pelakunya. Kalau kita nggak stop, maka ini bisa jadi sebuah tindakan yang terus-menerus ya, kekerasan, bahkan sampai bisa kerana hukum. Dan Yesus sendiri itu tidak menghendaki, ini tadi ya, tidak menghendaki bentuk bullying sekecil apapun. Yesus say no. Ya. Dalam Matius 5 ayat 22 bilang, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, tuh kan, ada tindakan verbal ya, kamu kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus nggak setuju dengan tindakan bully. Ini salah satu contohnya. Yang lain masih banyak. Nah, buat kita, peganglah firman Tuhan ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sekalipun kita masih remaja, ya, masih puber, malah masih mau remaja nih, ya. Tapi ayo jadi teladan. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dalam kesucian. Kita bisa jadi teladan buat adik kita paling dekat, buat orang tua, buat teman-teman, buat siapapun yang kita jumpai. Karena kita didapati jadi anak-anak yang baik. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita ini unik. Kamu mau mancung, kamu mau pesek, kamu mau keriting, mau lurus, mau pendek, tinggi, gemuk, kurus.
Kamu mau pinternya matematika, pinternya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau olahraga, dan sebagainya. Kamu itu unik, spesial, berharga, istimewa. Kenapa? Karena imago Dei diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Gambar Allah itu berarti gambar wibawa karisma. Nah, sebagai gambar Allah, kita itu bawa kehormatan Allah dalam diri kita. Keren banget kan Tuhan ciptakan kita dalam gambar Allah. Ditambah lagi dalam rupa Allah. Kita itu dalam rupa Allah punya kemiripan, kesamaan bentuk, sifat, perilaku, dan karakter. Makin keren lagi. Jadi betapa Tuhan itu mengasihimu, menjadikan unik dan juga berharga. Yesaya 43 ayat 4 bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Betapa kita berharganya, bukan hanya diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, tapi Tuhan sendiri kasih anaknya yang tunggal buat kita, supaya kita nggak binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau begitu, setiap kita ini unik, berharga, dikasihi Tuhan, ia bersyukur kepada Tuhan. Dan mengisi hidup ini dengan segala yang baik. Karena Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup dalam perdamaian. Ketika kamu stop bullying, maka kamu sedang mengusahakan perdamaian dengan semua orang. Dan kalau misalnya kamu jadi korban bullying, maka beranilah untuk ngomong. Ngomong sama siapa? Orang dewasa yang kamu percaya. Di sekolah misalnya guru. Di gereja guru sekolah minggu. Di rumah orang tua. Supaya segera diputuskan tuh tindakan bullying sehingga nggak berkelanjutan. Ya, mari kita bangun komunitas yang dipenuhi cinta kasih Tuhan. Kak Kristina akan mengajak kalian untuk nyanyi satu lagu ini, community song. It's me, it's me, it's me who builds community. It's me, it's me, it's me who builds community. It's me, it's me, it's me who builds community. It's me who builds community. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea. Go and do your part and build community. It's you, it's you, it's you who builds community. It's you, it's you, it's you who builds community. It's you, it's you, it's you who builds community. It's you who builds community. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean and the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea. Go and do your part and build community. It's us, it's us, it's us who builds community. It's us, it's us, it's us who builds community. It's us, it's us, it's us who builds community. It's us who builds community. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean and the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea. Go and do your part and build community. It's me, it's you, it's us who builds community. It's me, it's you, it's us who builds community. It's me, it's you, it's us who builds community. It's us who builds community. La la la, roll over the ocean, roll over the sea, roll over the ocean in the deep blue sea. Roll over the ocean, roll over the sea. Go and do your part and build community.
tadi lagunya mulai dari It's Me, ya. It's me who build community. Kita nih, aku gitu ya. Dari diriku sendiri mau bangun sebuah persekutuan. Lalu it's you, aku, kamu. Kamu juga berperan dalam persekutuan yang kita punya, dalam komunitas yang kita punya. It's us. Ketika aku, kamu jadi kita, bangun sama-sama. Persekutuan yang tentunya dipenuhi cinta kasih, komunitas yang dipenuhi dengan perdamaian. It's me, it's you, it's us. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Yuk, stop bullying. Ya, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Untuk kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Christina untuk firman Tuhan yang disampaikan ya. Luar biasa. Tuh dihafalin tuh. It's me, it's you, it's us. Who builds community. Adik-adik saatnya persembahan sekarang. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik, uang yang sudah disiapkan, ditaruh dalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang sudah selama ini adik punya, ya, dan dimasukkan. Kemudian nanti dibawa pada saat kita sudah bisa mulai beribadah kembali di gedung gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong kepada papa, mama, atau siapa keluarga yang bisa mengirimkan dalam bentuk transfer ke nomor-nomor atau account yang ada di layar ini, ya. Jadi bisa diberikan persembahannya. Nah, marilah adik-adik kita menyambutnya dengan sebuah pujian, beri syukur, beri syukur, beri syukur. Mari adik-adik kita beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa persembahan, kemudian yang akan dilanjutkan dengan doa tutup dan salam berkat dari Kak Christina. Dan kita tutup dengan Bapak terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami di sini ingin menaikkan doa persembahan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan saja membuat kami bisa memiliki ini semua. Biarlah persembahan tersebut bisa dipakai oleh gereja dan tangan-tangan yang baik dari gereja untuk memuliakan nama-Mu dan terus membawa kebaikan di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini dan Tuhan berkati. Terima kasih. Ya Tuhan yang mengasihi kami bersyukur ketika dalam kebaktian pagi hari ini, kami diingatkan untuk kami boleh membawa damai di sekitar kami. Untuk kami boleh mewartakan kasih Tuhan. Untuk kami boleh hadir menjadi berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur ketika kami boleh diingatkan untuk kami tidak melakukan tindakan bullying. Stop bullying dalam kehidupan kami. Kalau hari ini masih ada dari kami yang ternyata melakukan bullying, ampuni kami Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami dalam pimpinan-Mu, supaya dimulai hari ini juga kami berhenti untuk membuli orang-orang di sekitar kami. Dan kalau di antara kami hari ini ada yang mengalami, ada yang menjadi korban bully, oh Tuhan, betapa kami mau menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang menciptakan kami dengan unik dan berharga. Tuhan yang mau hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami memandang Tuhan, memandang salib Kristus yang memulihkan kami. Supaya kami kembali
punya gambar dan rupa Allah yang benar. Dan mampukan kami juga untuk mengampuni orang yang membuli kami. Dan biarlah kami juga memutus mata rantai itu, kami tidak melanjutkan tindakan bully terhadap orang lain. Kalau di antara kami ada yang hanya menjadi penonton ketika kami melihat tindakan bullying, mampukan kami untuk berani beraksi menghentikan tindakan itu, menasehati, menjadi berkat. Kami mau mengupayakan perdamaian. Kami mau membangun sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Mulai dari diri kami, bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami boleh terus bertumbuh, berbuah, menyenangkan Tuhan, dan juga sesama kami. Sebentar kami akan masuk dalam breakout room. Biarlah kami juga boleh kembali melanjutkan diskusi-diskusi kami. Kami boleh sharing akan pengalaman kami. Dan biarlah kami juga semakin diperlengkapi. Lalu kami juga akan mengakhirinya. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami memohon berkat Tuhan dinyatakan kepada kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.